Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Agustina Ginting dengan NIM F1 F1 228, mata kuliah Fitokimia dengan judul materi isolasi terpenoid. Mengenai pembahasan pertama yang akan saya bahas ialah mengenai identifikasi dan tinjauan secara umum mengenai apa istilah dari terpenoid itu sendiri. Terpenoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang dibangun oleh dua atau lebih unit atom, C5 yang disebut sebagai unit isopren atau 2 meter 1,3 butadiena. Unit-unit isopren tersebut saling berkerikatan secara teratur dalam molekul, di mana kepala dari unit yang satu berikatan dengan ekor dari unit yang lain. Keteraturan mengenai struktur terpenoid disebut dengan kaidah isopren. Senyawa terpenoid dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu yang pertama monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpenoid, sesquiterpenoid, triterpenoid, tetrapenoid, dan politerpenoid. Berikut adalah pembagian terpenoid. Saya sajikan dalam bentuk tabel, yaitu terdapat pembagian yaitu berupa nama, jumlah isopren, serta rumus kimianya. Pada pembagian terpenoid ini tidak disebutkan pada bagian inti dari isopren itu sendiri. Isopren tersebut biasa kita kenal juga dengan hemiterpenoid, merupakan senyawa yang dibangun dari satu isoprena dan mempunyai 5 atom karbon. Senyawa hemiterpenoid jarang di alam, namun dapat dijumpai di luar alam. Contoh dari hemiterpenoid itu adalah isoamil alkohol, isovaleraldehida, isovalerik acid. Baik, pada pembagian terpenoid dalam tabel, yang pertama adalah monoterpenoid. Monoterpenoid ialah senyawa yang dibangun dari dua isoprena dan mempunyai 10 atom karbon yang merupakan komponen utama pada minyak atsiri. Contohnya ialah ada limonen, geranol, geraniol dengan jumlah isopren 2 buah pada rumus kimia C10H16. Selanjutnya yaitu sesquiterpenoid. Sesquiterpenoid merupakan senyawa yang dibangun oleh 3 unit isopren dan mengandung 15 atom karbon seperti monoterpenoid. Sesquiterpen juga terdapat sebagai komponen minyak atsiri yang tersuling uap dengan titik didih kurang dari 200 dan berperan penting dalam pemberian aroma pada buah dan bunga. Sesquiterpenoid ini memiliki rumus kimia C15H24. Diterpenoid. Diterpenoid merupakan sebuah pembagian terpenoid yang terdiri dari 4 unit isopren dan mengandung 20 atom karbon. Karena titik didihnya tinggi, biasanya diterpenoid tidak ditemukan dalam minyak atsiri tumbuhan, meskipun beberapa diterpenoid yang bertitik didih rendah itu mungkin ada dalam minyak atsiri. Diterpenoid dengan rumus kimia C20H32. Selanjutnya yaitu triterpenoid. Triterpenoid adalah senyawa yang dibangun dari 6 isoprena dan mempunyai 30 atom karbon yang tersebar luas dalam damar, gabus, dan kutin tumbuhan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu triterpen sebenarnya, steroid, saponin, dan glikosida jantung. Kedua golongan yang terakhir, saponin dan glikosida jantung, sebenarnya merupakan tripen yang terdapat dalam bentuk glikosida. Selanjutnya yaitu tetrapen. Itu merupakan senyawa yang dibangun dari 8 isoprena dan mempunyai 40 atom karbon dan merupakan golongan pigmen yang larut dalam lemak berwarna kuning sampai merah terdapat pada semua tumbuhan dan dalam berbagai jenis jaringan. Yang terakhir yang mengenai pembagian terpenoid yaitu politerpenoid. Itu merupakan senyawa yang tersusun dari banyak unit isopren yang ditemukan dalam latak dari karet. Politerpenoid itu merupakan senyawa penghasil karet. Dalam pembagian terpenoid itu sendiri serta tinjauan secara umum terpenoid itu sendiri, kita akan dapat mempermudah dalam hal deteksi dan karakteristik terpenoid. Umumnya terpenoid ini tidak berwarna, berbentuk kristal, sering bertitik leleh tinggi, dan aktif optik. Pada umumnya sukar dilicirkan karena tidak ada reaktivitas kimianya. Uji yang banyak digunakan adalah reaksi Lieberman-Bursat atau anhidrida asetat dan asam sulfat yang dengan kebanyakan memberikan warna merah keunguan dan warna hijau biru pada untuk steroidnya. Berikut sifat fisika dan sifat kimia dari terpenoid itu sendiri. Yang pertama ialah sifat fisikanya. Dalam keadaan segar, itu merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi, warnanya akan berubah menjadi gelap. Yang kedua, berbentuk kristal. Ketiga, monoterpenoid memiliki sifat khas, mudah menguap dan memiliki bau yang khas. Yang keempat, titik leleh tinggi. Yang kelima, kebanyakan optik aktif. Sifat fisika terpenoid ini lebih mempermudah kita dalam deteksi dan karakteristik terpenoid itu sendiri. Hanya sifat kimia terpenoid ini harus dilakukan dengan sampel-sampel dan senyawa-senyawa kimia, yaitu yang pertama larut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan. Yang kedua, terpenoid diekstraksi dan dipisahkan secara kromatografi dan dengan menggunakan eter minyak bumi atau eter atau klorofrom. Yang ketiga, cara deteksi yang dapat diandalkan tetapi tidak khas pada plat KLK. Fungsi dari terpenoid itu sendiri terdapat 6 fungsi yang dapat saya jelaskan, yaitu
Masing-masing dari fungsi tersebut itu merupakan bagian-bagian dari pembagian terpenoid yang masing-masing juga mempunyai fungsi utama dari golongan tersebut. Baik, yang pertama ada pengaturan tumbuhan, yaitu pada golongan sesquiterpenoid, yaitu abisin, dan ada yang kedua diterpenoid, yaitu gibberellin. Yang kedua yaitu karotenoid untuk warna tumbuhan dan fotosintesis. Yang ketiga, mono dan sesquiterpen bagi tumbuhan untuk memberi bau dan warna yang khas. Yang keempat, atraksi tumbuhan dengan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan diri pada serangga. Yang kelima, terpenoid yang tidak menguap sterol dan dapat diimplikasikan sebagai hormon kelamin. Yang keenam, yaitu bagi tumbuhan, terpenoid memiliki fungsi sebagai phytoaleskin yang berfungsi sebagai antibakteri pada saat tumbuhan terkena infeksi mikroorganisme. Berikut adalah bagan dari cara deteksi dan karakteristik terpenoid itu sendiri. Baik, di sini kita umpamakan, yaitu terdapat sebuah sampel tanaman. Sampel tanaman ini harus kita potong-potong secara halus, lalu ditambahkan 25 mili etanol dan dipanaskan. Setelah dipanaskan, kemudian kita akan melakukan penyaringan dan diuapkan dengan etanol sampai habis. Dan selanjutnya yaitu ditambahkan 5 mili klorofrom dan air suling dengan perbandingan 1:1, lalu dikocok. Pada sampel tanaman itu terdapat dua hal yang sering dilakukan, yaitu lapisan klorofrom dan lapisan air. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai lapisan klorofromnya. Pada bagian lapisan klorofrom itu sendiri, yaitu dengan cara memasukkan masuk dalam pipet yang berisi kapas dan norit. Dari situlah masuk dalam tahap filtrat, di mana dalam plat tetes itu dibiarkan filtrat mengering, ditambahkan dengan asam asetat anhidrat dan H2SeO4, sehingga muncullah terpenoid atau teridentifikasikannya terpenoid. Isolasi dan identifikasi terpenoid ini dapat dilakukan dengan ekstraksi senyawa terpenoid. Itu ada yang melakukan secara maserasi dan sokretasi. Ekstraksi senyawa ini dapat kita contohkan yaitu pada sampel herba meniran. Di sini pada maserasi yaitu dengan langkah-langkah 1000 gram serbuk kering pada sampel herba meniran itu ditambahkan dengan metanol, lalu dilakukannya maserasi, serta setelah dilakukannya maserasi, dilakukannya pengetatan atau dipekatkan ekstra metanol tersebut dan dihidrolisis dengan 100 mili HCl dengan 4 molar. Lalu hasil dari hidrolisis itulah yang diekstraksi dengan 5 kali 50 mili heksana. Ekstraksi N-heksana itu dipekatkan lalu disabunkan dalam 10 mili KUH 10%. Ekstra N-heksana itu juga dikentalkan lalu diuji fitokimia dan uji aktivitas antibakterinya. Di sini pada ekstraksi senyawa terpenoid yang bisa juga kita lakukan selain maserasi juga dapat kita lakukan dengan sokretasi, yaitu dengan 1000 gram kering herba meniran ini disokretasi dengan 5 larutan pelarut N-heksana. Ekstra N-heksana itu dipekatkan lalu disabunkan dalam 50 mili KUH 10%. Yang kedua, ekstra N-heksana itu dikentalkan lalu diuji fitokimia dan uji aktivitas antibakterinya. Dapat disimpulkan uji terpenoid dan steroid itu dengan cara ditambahkannya asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai hasil dari sokretasi dan maserasi yang saya jelaskan, itu dipisahkan berdasarkan fraksi-fraksi pada senyawa tersebut dengan menggunakan kromatografi kolom. Jadi kromatografi kolom itu sangatlah penting dalam isolasi senyawa terpenoid. Kromatografi kolom atau disebut juga dengan KKG, yaitu kromatografi kolom gravitasi. Sebelum dilakukannya kromatografi kolom, itu dilakukan terlebih dahulu KLT dengan cara atau dengan pernyataan bahwa fraksi positif terpenoid ini dielusi dengan kromatografi di kolom gravitasi dengan eluen bergradien, yaitu N-heksana etil asetat dengan perbandingan 8:2, 6:4, 4:6, atau 2:8, lalu ada etil asetat 100%, etil asetat metanol itu dengan perbandingan 8:2, 6:4, 4:6, 2:8, serta metanol 100% juga. Karakteristik isolat itu menggunakan spektrofotometri Fourier transform inframerah atau VTIR. Isolat yang diperoleh itu dianalisis lagi menggunakan spektrofotometer FTIR. Baiklah, ini merupakan hasil uji fitokimia terpenoid berdasarkan sampel yang kita uji pada sebelumnya, yaitu pada daun atau sampel herba meniran. Itu diperoleh hasil uji fitokimianya sebelum direaksikan dengan reaksi Liberan, itu warna dari masing-masing fraksi. Sebelumnya ada 3 fraksi, yaitu ada kuning muda, 2 kuning muda, lalu ada kuning. Lalu warna larutan ketika sudah direaksikan dengan reaksi Lieberman, itu tentu saja memiliki perubahan, yaitu ada yang berwarna merah muda, hijau kebiruan, dan ungu muda. Jadi keterangan dari hasil uji fitokimia terpenoid pada sampel yang saya jelaskan, yaitu terdapat 2 sampel yang mempunyai positif terpenoid, sedangkan 1 sampelnya yaitu tidak mengandung terpenoid. Baiklah, teknik selanjutnya yaitu tidak hanya maserasi dan sokretasi saja,
Di sini juga ada beberapa yang menggunakan, teknik destilasi, yaitu suatu proses pemurnian yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan cara memanaskannya, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk. Prinsip dasar dari destilasi adalah perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran zat cair tersebut. Sehingga zat senyawa yang memiliki titik didih terendah itu akan menguap lebih dahulu. Kemudian apabila didinginkan akan mengembun dan menetes sebagai zat murni atau destilat. Contoh dari destilasi atau pembagian dari destilasi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu destilasi uap air dan destilasi uap. Saya Elsa Husina Ginting dengan NIM F1 F1 228, Prodi Farmasi Universitas Jambi menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih.